Oke, selamat pagi. Kita mau share eh, video tutorial penggunaan Mic Easy ya untuk monitoring GPS menggunakan komputer di website. Pertama login dulu. Oke, setelah login, tampilan basicnya atau tampilan dasarnya seperti ini. Nanti ada menu dashboard, review, control tower, notifikasi laporan, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi penekanan ketika monitoring GPS adalah kita memantau GPS yang offline. Kita bisa klik dashboard. Nah, ini adalah halaman dashboard. Di dashboard ini nanti akan tampil status device berjalan, device diam, device parkir, dan device offline. Device berjalan itu adalah kondisi ketika kendaraan ini mesinnya menyala dan bergerak atau berjalan. Kemudian untuk GPS dan device diam itu adalah kendaraan dan kondisi mesin menyala tapi kendaraannya tidak bergerak atau kondisinya diam. Lalu ada device parkir. Ini untuk kendaraan yang kondisinya mesin tidak menyala dan parkir berhenti. Lalu ada device offline. Device offline adalah di mana GPS-nya ini tidak terbaca oleh sistem. Penyebabnya banyak, bisa terjadi karena sinyal, tidak ada sinyal sehingga GPS-nya tidak bisa melempar data ke sistem, atau GPS-nya itu sendiri alatnya rusak, atau ternyata sedang cabut aki sehingga baterainya habis, atau juga sedang perbaikan. Oke, kita langsung ke live view. Di live view di sini ditampilkan posisi masing-masing kendaraan pada setiap cabangnya. Kebetulan karena saya menggunakan akun utama, akun super admin, jadi semua kendaraan tampil. Saya coba tampilkan menggunakan data Makassar aja deh. Ini ada yang sama. Nah, ini yang perlu klarifikasi nanti diinfokan ke tim IT maupun ke Pak Eriko. Jika misalkan ini cabang Makassar, tapi kok kendaraannya ada yang di Samarinda dan ada yang di Jakarta. Nah, ini harus diinfokan ke kita. Kenapa kendaraan di Jakarta? Apakah mutasi atau gimana, ini diinfokan supaya ini di take out nih atau dihapus dari cabangnya Makassar. Termasuk yang ini ada 977 BXW, 9177 BXW, dia ada di Balikpapan atau di Samarinda. Ada, dia harusnya ada di Makassar. Makassar ada di sini. Nah, untuk tampilan peta kita bisa ubah supaya ringan. Kita menggunakan default map. Ini tampilan di sini bisa kita atur menggunakan label kendaraan, bisa kita matikan, maka kalau bisa kita tampilkan juga nomor lambung atau nama pengemudi atau informasi GPS. Nah, informasi GPS ini biasanya terkait sinyal GPS-nya. Nah, untuk pengecekan kendaraan secara manual satu-satu, kita bisa melakukan pencarian. Misalkan saya mau mencari tadi 9175 misalkan. Kita bisa tahu posisi kendaraan ini ada di mana. Dan kita juga bisa tahu riwayat perjalanan kendaraan ini menggunakan tools namanya perjalanan. Tinggal isi aja tanggal riwayat perjalanannya di sini. Untuk secara visual cuma bisa narik data selama 3 hari aja. Nah, di sini kita bisa
tahu riwayat perjalanan kendaraan ini dari tanggal 17 hingga tanggal 19 adalah sebagai berikut. Dia pertama dari di Makassar nih, Alfamidi Branch di Makassar, terus dia melakukan pengiriman sampai mana? Sampai daerah sini, Masamba, sampai daerah Masamba. Nah ini pun kita bisa tahu rute yang dilewati dia mana aja. Kita play aja di sini. Nanti dia akan berjalan mengikuti rute yang sudah pernah dilewati. Kita bisa percepat. Di sini ada opsi kecepatannya, akan 3 kali kecepatan. Atau bisa kita skip, geser. Kita play lagi. Di sini kita bisa tahu pergerakan kendaraan kemana. Dan untuk titik-titik bulat seperti ini adalah titik berhentinya. Jika titik nanti harusnya muncul pada tanggal sekian, jam sekian hingga jam sekian, kendaraan ini berhenti dengan durasi sekian. Nah, kita pun bisa cek ini sebenarnya daerah apa sih, cara zoom. Atau kita taruh street view man-nya di sini. Nah, ternyata dia SPBU. Kita bisa kembali untuk melanjutkan rute perjalanan. Nah, di sini kita bisa tahu kecepatan yang dilewati oleh kendaraan ini ketika melewati jalan ini melalui warnanya. Untuk warna yang merah pekat itu dari 0 km hingga 21 km. Terus merah pudar itu 21 hingga 40. Warna kuning 41 hingga 60, hijau muda itu 61 sampai 80, dan hijau pekat itu atau hijau tua di atas 80 km per jam. Nah, selain itu kita bisa klik di jalur yang sudah pernah dilewati. Misalkan ini dia kecepatan berapa sih? Kita bisa klik. Nah, di sini dia melaju dengan kecepatan 47 km per jam. Bisa lanjutkan perjalanan. Lalu sebenarnya di sini kita juga bisa menampilkan notifikasi. Jadi notifikasinya di sini. Nah, ini checklist. Ini adalah notifikasi mesin hidup, mesin mati, masuk biolokasi, MNRS. Ini adalah notifikasi kendaraannya. Nah, di sini ada muncul notifikasi mengemudi berlebihan. Posisinya di sini. Artinya si pengemudi ketika melewati jalur ini dia udah melewati batas waktu mengemudi yang sudah ditentukan. Nah, kita bisa menghubungi pemudinya jika kontak di pengemudinya kita simpan di master. Di sini juga kita bisa lihat rute secara parsial. Kalau ini kan rute secara keseluruhan dalam rentang waktu tanggal 17 hingga 19. Nah, kita ingin tahu daftar perjalanan seperti apa sih. Kita klik daftar perjalanan. Nah, nanti akan muncul rute parsialnya. Kita bisa klik rute pertama itu ada di mana. Nah, jadi pemberhentian pertama berangkat hingga pemberhentian kedua. Lalu lanjut berikutnya. Di sini ada pergerakan tapi kecil. Lanjut berikutnya. Nah, ini adalah rute selanjutnya. Ini kalau kayak gini refresh saja. Ini biasa tergantung sama internet. Dan selanjutnya ini rute-rute berikutnya bisa kita klik.
potongan-potongannya. Kalau mau kembalikan ke semula, kita klik semua. Oke, kita mau cek lagi riwayat berhentinya. Kalau tadi kan fotonya, di sini kita bisa cek juga dia berhenti di mana saja. Sini akan tampil di tanggal 18 Februari dari jam 00 sampai 07, itu dia berhenti di mana. Di daerah Taman Siswa Komidi Jalan Jenderal Sudirman, Luwu Utara. Lalu pemberitaan berikutnya, nah ini kita tinggal klik aja, dia akan mengarah ke lokasi berhenti kendaraan. Dan ini juga ada durasinya, durasi berhenti 7 menit, ini 1 jam. Jadi kita bisa cek kendaraan ini berhenti di mana saja. Ini untuk fitur riwayat kendaraan. Nah, fitur ini juga bisa diakses melalui handphone, tapi untuk akses melalui handphone kita bisa video selanjutnya. Oke, terima kasih.